warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa belajar kembali. Mudah-mudahan masa Covid ini cepat berlalu sehingga kita bisa berkumpul bersama untuk belajar tatap muka. Amin. Baik, hari ini materinya tentang tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 1, pembelajaran 2. Baik, jadi pembelajaran 2 kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Sudah kita pelajari tentang cara-cara untuk memahami teks eksplanasi pada pertemuan pertama. Jadi seperti mencari kata-kata kunci dan menjawab pertanyaan berkaitan dengan teks. Nah, sekarang kamu akan membuat ringkasan dari kesimpulan dari teks eksplanasi. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat ringkasan. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, catatlah gagasan utama dari setiap paragraf. 3. Ubahlah gagasan utama menjadi kalimat efektif. 4. Rangkailah kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi paragraf yang padu. 5. Pastikan kamu menggunakan kosakata baku dan ejaan yang sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Setelah membuat ringkasan, kamu dapat membuat kesimpulan. Kesimpulan merupakan pendapat terakhir yang mengandung informasi berdasarkan uraian sebelumnya. Jadi kesimpulan dibuat agar informasi yang diperoleh dapat mudah diingat. Caranya dengan mencatat informasi penting dalam teks. Selanjutnya, pembelajaran 2 menjelaskan pengaruh kalor terhadap benda. Panas dapat mempengaruhi suhu benda. Jika kalor diberikan pada benda, maka suhu benda tersebut akan naik. Jika kalor keluar dari benda atau dilepas ke lingkungan, maka suhu benda akan turun. Kalor juga mempengaruhi wujud benda. Ingat, benda memiliki 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, perhatikan skema perubahan wujud benda karena pengaruh kalor berikut. Jadi ingat, ini wujud benda itu ada 3, cair, padat, gas. Nah, perhatikan membeku. Jadi membeku merupakan perubahan wujud dari benda cair menjadi padat. Contoh, air yang disimpan di freezer. Nah, lama-lama air tersebut akan menjadi padat. Lilin cair yang mengeras dan larutan agar-agar yang mengeras. Berikutnya, mencair. Mencair merupakan perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Contoh, lilin yang dipanaskan, es krim yang didiamkan di ruang terbuka, dan mentega yang dipanaskan. Selanjutnya, menguap. Menguap merupakan perubahan wujud dari benda cair menjadi gas. Contoh, air yang direbus dan dibiarkan lama-kelamaan akan habis. Parfum yang disemprot ke ruangan dan air yang menguap ketika dijemur di bawah sinar matahari. Selanjutnya, perhatikan mengembun.
Mengembun merupakan perubahan wujud dari benda gas menjadi cair. Contoh, titik-titik air di daun pada pagi hari. Dinding luar gelas menjadi basah saat gelas diisi air es. Selanjutnya diperhatikan skema perubahan wujud benda pada menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Contoh, kapur barus yang disimpan di lemari. Selanjutnya mengkristal atau mendeposisi. Jadi mengkristal atau mendeposisi merupakan perubahan wujud dari benda gas menjadi padat, ya. Contohnya gas karbon dioksida yang dibekukan menjadi es krim. Ya, kita sudah mengetahui bahwa suhu dapat diukur menggunakan termometer. Jadi suhu dapat diukur menggunakan termometer. Termometer menggunakan prinsip berdasarkan pengaruh suhu terhadap perubahan volume zat. Volume zat cair memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Ada 4 satuan termometer yang bisa digunakan, yaitu Celsius, suhu kisaran 0 sampai 100, Reaumur, suhu kisaran 0 sampai 80, Fahrenheit, suhu kisaran 32 sampai 212, dan yang keempat Kelvin, suhu kisaran 273 sampai 373. Nah, perhatikan gambar di samping. Ini salah satu contoh termometer ruang dengan 2 jenis skala, yaitu skala Celsius dan skala Fahrenheit. Mengenal tangga nada pentatonis. Masih ingatkah kamu tentang materi tangga nada? Ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Jadi mengingatkan kembali, tangga nada adalah nada-nada yang disusun secara berurutan dari nada paling rendah hingga nada paling tinggi. Nada-nada ditulis dengan simbol. Simbol inilah yang dinamakan dengan notasi atau not. Notasi adalah sistem penulisan nada yang dapat berupa angka, huruf, atau lambang not balok yang menunjukkan urutan nada. Ada tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Kali ini kita akan mempelajari tentang tangga nada pentatonis. Tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang terdiri dari 5 nada pokok. Penta artinya 5, ton artinya nada. Tangga nada pentatonis tidak dilihat berdasarkan urutan tangga nadanya. Tangga nada pentatonis biasanya digunakan pada musik daerah yang menggunakan alat musik tradisional seperti kelompok alat musik karawitan Jawa dan Sunda. Tangga nada pentatonis terbagi menjadi 2, yaitu pelok dan slendro. Masing-masing jenis tangga nada pentatonis ini mempunyai jarak nada yang berbeda. Tangga nada slendro adalah tangga nada yang memiliki
karakteristik gagah, berani, lincah, dan gembira. Slendro merupakan sistem urutan nada terdiri dari 5 nada dalam satu gambyang dengan pola jarak yang hampir sama. Jadi diperhatikan susunan nadanya seperti berikut ini. Nada pelok merupakan urutan nada yang terdiri dari 5 atau 7 nada dengan menggunakan satu pola dengan jarak nada seperti berikut. Demikianlah ringkasan materi hari ini untuk pembelajaran 2. Selamat belajar dan kerjakan tugas tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.